Bagaimana cara yang baik untuk memanaskan mesin mobil? Baik, yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum kita start mesin mobil atau sebelum kita hidupkan mobil, yang perlu kita perhatikan adalah dua tuas ini. Yang pertama tuas presneling dan yang kedua tuas rem tangan. Tuas presneling ini pastikan berada di posisi netral. Posisi netral tuh biasanya tegak lurus ke atas, dia tidak miring atau kemana gitu. Nah kemudian juga posisi tuas rem tangan ini harus dipastikan posisinya terkunci. Kalau terkunci biasanya ini ada jarak ya. Kalau dia terbuka dia ke bawah. Ini cara membuka kuncinya, tekan ini, turunkan ke bawah. Nah sebelum memanaskan mobil, sebelum start, ini dulu yang harus diperhatikan. Dua ini persnelingnya dalam keadaan netral dan ini dalam keadaan terkunci. Kenapa? Karena kalau kita nanti start mesin, start mobil, hidupkan mesin ya, hidupkan mesin mobil. Jika ini dalam kondisi masuk ada ke satu atau kedua dan ininya tidak posisi terkunci, itu bisa terjadi hentakan dan tentunya tidak kita inginkan ya terjadi hal seperti itu. Nah, setelah yang dua ini posisinya, yang ini terkunci, yang ini netral, barulah kita starter. Oke, setelah hidup, setelah menghidupkan mesin, apalagi yang harus kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan lagi adalah ini elektriknya ini pastikan AC tidak hidup, kipas juga tidak hidup, musik juga tidak hidup. Kenapa? Karena memanaskan mobil ini juga diharapkan mengisi daya baterai, supaya pengisian daya baterai itu bisa lebih optimal, lebih cepat, lebih efisien lah, kira-kira begitulah ya. Jadi kalau ini digunakan nanti diperkirakan itunya pengisian dayanya kurang optimal. Oke, ini setelah ini tidak aktif, kemudian kalau saya ya biasanya itu saya buka dulu sedikit jendela saya buka sedikit, saya turunkan. Oke, kemudian saya fokus ke sini. Ini yang paling penting untuk menjaga kondisi mesin. Di dashboard ini ada tiga tiga indikator. Yang pertama itu ada minyak, yang sebelah kanan ini minyak, kemudian ini kecepatan kendaraan saat saat kita berkendara. Dan yang perlu kita perhatikan, yang saya maksud itu adalah yang ini adalah RPM. Nah, saat kita memanaskan mobil, kita perhatikan jarumnya ini dulu. Ini jarum ya. Apakah mobil ini sudah layak dibawa jalan atau tidak? Itu bisa kita lihat ada di sini di jarum. Jika jarumnya ini masih berada di atas angka 1, itu artinya kendaraan ini sebaiknya dibiarkan dulu hidup, itu belum layak untuk dibawa jalan gitu. Nah, jarum yang tepat untuk dibawa jalan itu di angka berapa? Baiknya itu berada di angka antara 0,7 sampai dengan 0,8. Jadi ini belum ada 0,7 0,8 ya. Ini masih di atas angka 1 sedikit. Jadi ini belum bisa untuk dibawa jalan. Jadi biarkan dulu mesinnya hidup begitu. Kemudian apalagi yang selanjutnya yaitu pedal gas. Di saat kita memanaskan mesin mobil, itu pedal gas jangan diinjak. Kenapa? Karena kalau kita menginjak pedal gas, kita gas-gas seperti itu akan membantu jarum RPM ini semakin cepat menurun. Sementara RPM ini tujuannya adalah untuk membaca kondisi mesin. Jadi kurang baik lah ya untuk membaca kondisi mesin jika kita bantu dengan menggas-gas. Jadi biarkan aja RPM ini membaca kemampuannya mesinnya sendiri. Nah, terus RPM itu apa sih sebenarnya? RPM itu kalau saya ibaratkan sama seperti orang yang baru bangun tidur. Kemudian kita tanya apakah dia sudah bisa bekerja langsung atau belum gitu atau tidak ya. Nah, itulah kondisi yang
maksud yang kalau kita memanaskan mobil kita memperhatikan RPM ini. Jadi jika dia masih di atas angka 1 berarti ini mobil ini belum, sebaiknya jangan dibawa jalan dulu. Nah, terus ada lagi nih, jika kita memanaskan mobil sudah lebih dari 5 atau 10 menit lah ya, lebih dari 10 menit. Dan jarumnya belum turun dari angka 1, nah ini sebuah tanda-tanda, artinya mobil ini sudah sebaiknya dibawa ke bengkel. Berarti ada masalah nih di mesinnya atau di apanya gitu yang menurut sebaiknya dibawa ke bengkel begitu ya. Kemudian saat kita misalnya ini sudah berada di angka 0,7 atau 0,8. Nah, kita mau gunain AC nih. Gimana caranya gunain AC? Nah, yang kalau saya ya sebaiknya, kalau saran saya, saat kita menggunakan AC, yang pertama itu kita buka dulu kaca. Kaca jendela ini kita buka ya, buka jendela. Kemudian kita buka lebih lebar ya, itu supaya sirkulasi udara. Karena apa? Karena kita akan menghidupkan kipas terlebih dahulu. Hidupkan kipas. Oke, ini posisi AC nya masih mati. Kipas ini kita fullkan. Ini apa? Ini supaya sekalian mencuci depan. Kemudian setelah itu sekitar 20 detik baru kita hidupkan AC-nya, tapi di posisi garis satu aja, garis satu ya. Terus ini biarkan dulu jendelanya terbuka, diangkat supaya udaranya berganti ya. Ya, hanya beberapa detik saja AC-nya. Setelah AC-nya hidup, barulah kita tutup lagi kaca. Ini diingat ya, bukan AC-nya yang ditambah, tapi anginnya, kipasnya yang dipulkan. Jadi kadang-kadang nih orang nih kipasnya 2 garis tapi AC-nya dipulkan, itu jadi cepat habis freon AC-nya. Jadi yang caranya itu yang kalau menurut saya sih kipasnya yang dipulkan, AC-nya tetap angka 1 dan biarkan sampai suhunya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, setelah suhunya sesuai yang kita inginkan, barulah kita kembalikan kipasnya ke posisi yang kita inginkan. Biasanya sih antara 2 dan 3 ya, kita bikin 2 ini. Nah, jadi di sini kan suhunya sudah dingin, AC hidup di garis 1, kipas hidup di garis 2. Oke, baik teman-teman, saya pikir menurut saya itu cukup itu dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Baik, terima kasih.